ini bagaimana? Oke, bagus. Kita bisa uji cobakan ini, Pak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kita itu tidak boleh tidak melakukannya. Paham? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pelanggaran HAM. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita dipermudah dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ada yang tahu gambar siapakah ini? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat semua. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Pak Putra. Silakan Pak Putra. Oke. Silakan kalian sebutkan sila Pancasila sesuai dengan nomor yang kalian dapat. Yuk, dimulai. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kalian akan bergabung dengan teman yang mengucapkan sila dengan sila yang kalian ucapkan. Ya, pelanggaran HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pelanggaran HAM disebabkan oleh partikularisme dan eksklusi seseorang, di mana materi tersebut akan kalian dapatkan di pelajaran sosiologi yang akan disampaikan atau diberikan oleh Pak Dias. Tugas untuk kelompok kalian masing-masing. Yang pertama, untuk kelompok pertama. Tugas kalian menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam sila pertama yang terkait dengan partikularisme di bidang agama. Yang kedua, untuk kelompok dua. Tugas kalian menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif sila kedua mengenai partikularisme bidang kemanusiaan. Oke? Yang ketiga, selanjutnya, ini untuk kelompok 3. Tugas kalian menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif sila ketiga terkait dengan partikularisme di bidang sosial dan budaya. Selanjutnya, untuk kelompok 4, kalian tugasnya menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam sila keempat dan terkait dengan partikularisme di bidang politik. Yang terakhir, kelompok 5. Tugas kalian untuk menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif sila kelima terkait dengan partikularisme di bidang ekonomi. Sekarang kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mencari solusi atas masalah yang kalian kaji. Silahkan berdiskusi. Apakah kalian sudah mendapatkan contoh kasus pelanggaran HAM? Sudah. Coba, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Dari hasil penelusuran kelompok kami, salah satu contoh pelanggaran HAM di Indonesia yaitu penghilangan nyawa aktivis lingkungan di Jember, Pak. Tenang. Kenapa kalian meneriakinya? Habis Pak, jawabannya sama seperti yang ditekan Bapak tadi. Oke, udah tenang ya Riko ya. Yang lain siapa yang mau memberikan contoh yang lain? Saya, Pak. Salah satu contoh lain dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ialah penggusuran permukiman masyarakat miskin. Oke, tepuk tangan dulu buat. Oke, nah sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu partikularisme? Belum ada yang tahu? Oke, partikularisme adalah
Partikularisme pada dasarnya menganut paham yang cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Partikularisme memiliki kemungkinan menjadi sumber konflik karena cenderung mementingkan pribadi atau kelompok sendiri daripada kepentingan umum. Semua kelompok di Indonesia sama dan setara, tidak ada yang diistimewakan atau diagungkan. Kita harus menghargai sesama sebagai Indonesia satu yang berbineka tunggal ika. Sekarang, coba kamu kaitkan kasus yang sudah kamu temukan mengenai pelanggaran hak asasi manusia tadi, coba kamu kaitkan dengan partikularisme baik di masyarakat maupun di kelompok. Pak, boleh kan kelompok kami berdiskusi di luar kelas? Boleh, tapi ingat, kamu harus tahu waktu. Saya cuma ngasih waktu 15 menit. Dan ingat, jangan banyak bercanda. Paham? Meskipun kalian sudah melakukan diskusi, namun hasilnya masih belum sempurna. Untuk itu, kalian lanjutkan dengan membuat laporan di rumah kalian masing-masing sesuai dengan topik kalian masing-masing. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga yang kita pelajari hari ini punya manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam, Papa. Pada sedang apa ini? Ini Pak lagi pada ngerjain tugas kelompok tentang pelanggaran HAM. Pak, aku mau nanya deh, tentang pelanggaran HAM 98 itu apa aja sih? Nah, peristiwa itu tahun 98 ini mengingatkan Papa waktu kuliah dulu. Nah, dengan terjadinya reformasi di tahun 98, maka banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Oh gitu. Maka setiap peristiwa sosial akan menimbulkan banyak korban. Maka akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik dilakukan oleh aparat, dalam hal ini pemerintah, yaitu polisi dan tentara, maupun dilakukan oleh massa dan mahasiswa. Nah, begitulah cerita peristiwa tahun 98 di saat Papa masih kuliah. Bagi yang sudah mendapatkan nomor, silakan ambil jaketnya. Siva, boleh dibantu? Ya. Oke, terima kasih. Dokter Pancasila sudah buka klinik dan sekarang ada yang ingin berkonsultasi? Ya, Lintang, silakan. Dok, apakah semua pelanggaran HAM terkait dengan partikularisme? Ya, menurut saya semua pelanggaran HAM tentu saja terkait dengan partikularisme. Karena partikularisme berarti keadaan di mana seseorang itu mengutamakan kepentingannya sendiri dan tidak memedulikan kepentingan umum. Lalu, apa tindakan kita, Dok? Tentu saja sebagai warga negara Indonesia, kita berkewajiban untuk mengaplikasikan dan juga menghayati Pancasila dalam kehidupan kita. Juga kita harus bertindak sesuai dengan sila Pancasila agar tidak mengembang dalam partikularisme. Terima kasih, Dok. Semoga semua warga negara menyadarinya. Ya, itulah salah satu kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa ini, yaitu untuk memberikan kesadaran kepada semuanya. Semua siswa sudah berkonsultasi dengan dokter. Sekarang, siswa yang menjadi pasien harus ke depan untuk memberitahukan atau mempresentasikan hasil dari konsultasinya tersebut. Silahkan.
Pelanggaran hak yang disebabkan oleh partikularisme sering terjadi di Indonesia. Banyak orang yang masih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok yang menjadi lingkupnya. Sebagai contoh, banyak orang yang masih cenderung mementingkan atau mendahulukan sukunya sendiri daripada kepentingan umum demi tercapainya kepuasan pribadi atau kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru di sekolah yang saya hormati, kita telah menyaksikan video pembelajaran yang saya kira dapat memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu guru dalam mengantar anak-anak kita untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Kita berharap bahwa video pembelajaran ini akan lebih memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu dalam hubungannya dengan meningkatkan mutu pembelajaran di ruang kelas. Kita tahu bahwa video pembelajaran ini juga digunakan dalam konteks baik itu di pendidikan dasar maupun di pendidikan menengah. Kita berharap bahwa dengan adanya video pembelajaran ini akan juga memberikan inovasi pada Bapak dan Ibu sekalian untuk berkreasi dan juga menciptakan video-video pembelajaran lainnya yang lebih efektif. Oleh karena itu, Pusat Kurikulum dan Perbukuan sangat berharap akan lahir video-video pembelajaran sebagai sebuah implementasi dari model pembelajaran yang bisa digunakan dalam hubungannya dengan kesuksesan pembelajaran di ruang kelas dan tujuannya untuk meningkatkan mutu pembelajaran di masa depan sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang saya kira di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dituangkan di dalam strategi acuan Renstra di 2015-2019 yang saya kira akan lebih bernuansa positif lagi untuk masa depan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat menggunakan video pembelajaran ini dan kita berharap nantinya akan lebih sukses lagi di dalam mengajar di ruang kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.